Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala amuri dunya waddin. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, pada malam ini kita dapat mengikuti semarak Ramadan dalam rangkaian kuliah 7 menit. Atas rahmat Allah dan ridhanya sehingga kita semua hadir pada acara ini dengan harapan komitmen kita ke depan terkait dengan pembangunan Universitas Gorontalo menjadi sebuah universitas yang tidak hanya bicara dalam konteks LL di wilayah 16, tapi kita berharap dengan berkat Allah Subhanahu wa taala maka kita berada pada standar universitas dalam konteks nasional maupun internasional. Salam dan salawat buat junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri toladan, sebagai nabi yang telah memberikan suatu kemampuan intelektual sampai hari ini, dan beliau adalah salah satu pemimpin yang masih diakui sebagai pemimpin yang paling terkemuka di muka bumi ini. Hadirin jamaah kultum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat fenomena bangsa kita hari ini, di mana kita bicara soal penundaan pemilihan umum, kita bicara soal penambahan periodisasi presiden, ditambah dengan kelangkaan minyak goreng, harga BBM semakin menjulang tinggi, kemudian harga gas sebentar lagi kemudian kita akan diperhadapkan. Ini merupakan bukti otentik bahwa fenomena bangsa hari ini menjadi sebuah persoalan yang sangat besar. Karena itu perlu kita menghadirkan pemimpin-pemimpin yang baik bagi bangsa ini. Pemimpin yang baik seperti apa? Yaitu pemimpin yang baik, apa yang kita sebut dengan nama Amir, yaitu pemimpin yang punya hubungan yang baik dengan yang diperintah, dengan yang dipimpin. Mengapa? Ciri-ciri seorang pemimpin itu tidak lain karena terbentuk daripada rakyatnya itu sendiri. Ketika kita meragukan Presiden Jokowi di periode kedua untuk melanjutkan pada periode ketiga, itu tandanya bahwa ciri pemimpin yang telah kita pilih itu sumbernya dari rakyat itu sendiri. Karena itu, dengan segala problematika bangsa yang terjadi hari ini, maka hendaklah kita untuk kemudian melihat tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan para sahabat. Misalnya saja Umar bin Khattab ketika hadir menjadi pemimpin di masa itu, maka dia hadir tidak untuk mencari kekayaan, melainkan hadir dengan mengorbankan 70% demi untuk masyarakat miskin. Dengan cara apa? Dia keliling larut malam, kemudian mendengar suara tangisan bayi. Ketika mendengar suara tangisan bayi, itu menunjukkan bahwa rakyat tersebut sedang berada dalam keadaan yang lapar. Karena itu, secara sembunyi Umar bin Khattab kemudian mengantarkan besok paginya kemudian 1 karung gandum di depannya, dan kemudian besok malamnya kembali berkeliling untuk mengetahui apakah memang masyarakat itu sudah aman atau tidak. Maka setelah itu kemudian dia akan berkeliling di tempat lain. Persoalan kita sekarang adalah pemimpin yang hadir di bangsa ini. Data KPK menunjukkan bahwa setiap tahunnya itu semakin mengalami peningkatan. Mengapa? Kita hadir
di sebuah organisasi bertujuan untuk mencari kehidupan, bukan untuk menghidupi sebuah organisasi tersebut. Karena itu, ke depan pemimpin-pemimpin bangsa ini seyogianya yang hadir adalah pemimpin-pemimpin yang paling tidak di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Pemimpin-pemimpin yang hadir dalam konteks untuk menciptakan kebijakan, tidak harus menyelesaikan persoalan kemiskinan, tapi bagaimana seorang pemimpin mengelola manajemen kebijakan publik sehingga kondisi masyarakat Indonesia itu menghadapi seluruh persoalan-persoalan yang seimbang dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Tidak seperti sekarang, di saat pandemi COVID-19 sedang menerpa masyarakat Indonesia, apa yang terjadi? Harga bahan bakar minyak kemudian dinaikkan dari harga 9.000 ke 13.000. Wacana pemerintah hari ini sebentar lagi akan mencabut subsidi gas 3 kg sebanyak 34.000. Sehingga dengan demikian pendapatan masyarakat di tengah inflasi tentunya ini menjadi persoalan. Ditambah lagi dengan utang negara 7.014,58 triliun yang seharusnya masyarakat kampus itu menyuarakan. Mengapa demikian? Kalau utang 7.000 kemudian itu menjadi persoalan yang hampir 3 kali lipat dari APBN kita saat ini, apa yang terjadi? Termasuk PTS akan menghadapi tantangan. Kemungkinan besar di masa pandemi di Jakarta, di Kota Makassar dan kota-kota besar lainnya, PTS menghadapi problem ekonomi. Kalau ini terjadi, kemungkinan besar kita akan menghadapi krisis yang lebih parah dibandingkan tahun 1998. Ya, Kesimpulannya maaf. bahwa seorang pemimpin hendaknya lahir menjadi pemimpin yang bijak. Seluruh kebijakan-kebijakan yang dilahirkan dalam perspektif dan pendekatan sesuai dengan kondisi masyarakat. Dengan keadaan tersebut, maka saya kira persoalan-persoalan di masyarakat tidak akan terlalu mengalami krisis. Demikianlah penyampaian kuliah 7 menit. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar. Luar biasa.